Teman-teman, saya ingin menanggapi ya podcastnya Madilog ya, ketika dia mengundang pakar intelijen yang bernama Sri Rajasa Chandra. Ya, ini luar biasa nih teman-teman, framing yang dia buat terhadap Pak Jokowi, terhadap Mas Gibran dan terhadap Pak Prabowo itu sudah di luar nalar menurut saya teman-teman. Ini kita bahas ya teman-teman, tolong subscribe, like, share, dan komen ya, biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rusen 98. Oke ya, ini teman-teman, sekali lagi saya ingin menanggapi ya tentang podcast yang dilakukan oleh Madilog ya, channel Madilog, yang mengundang seorang pakar intelijen ya bernama Sri Rajasa Chandra ya, yang saya pikir ini sebuah framing bagi saya, ini framing yang memang bukan sebuah kebetulan menurut saya, dan ini merupakan desain ya untuk menggiring opini masyarakat di tengah-tengah gempuran terhadap ya Letkol Teddy ya. Ini kan Letkol Teddy ini ya saat ini menjadi pembicaraan hangat ketika Amin Rais ya, yang kemarin baru saja membuat konten kemudian di-ban. Tapi saya tidak melihat hanya Amin Rais, saya melihat holistik. Yang saya lihat ada beberapa aktivitas ya, program atau operasi yang dilakukan bersamaan teman-teman. Ya salah satunya ini ya, salah satunya podcast Madilog ya, yang mengundang katanya pakar intelijen. Coba teman-teman untuk awal lihat video ini dulu ya, biar kita diskusinya nyambung ya teman-teman. Kita lihat ya. Presiden hanya sekedar menjadi pemangku kerajaan yang nantinya hanya akan mengantar Gibran sebagai putra mahkota untuk merebut kekuasaan 2029. Dan tidak menutup kemungkinan kemudian Teddy juga akan dijadikan wakil presiden. Teddy pun termasuk pihak yang selalu mencoba untuk membentengi Gibran agar tidak menjadi sasaran tembak. Teddy juga menggunakan buzzer-nya Gibran, YouTuber Nusantara, untuk meredam kritik-kritik publik. Teddy sudah menggunakan buzzer? Oh jelas, Teddy bisa menjadi bayang-bayang daripada kekuasaan presiden. Teddy itu begitu rinci mengatur Prabowo day to day, bulan ke bulan, kepada hal-hal keseharian juga. Teddy punya kewenangan untuk mengatur presiden, termasuk mengatur siapa yang bisa ikut rapat dengan presiden gitu. Ya seperti kasus kemarin, ketika Panglima Kopassus diberitakan menghadap presiden, karena ada Teddy di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu. Ini kan problem itu, dan ini dampaknya sangat luas sekali. Dan itu bukan insiden pertama? Bukan, di Kertanegara juga terjadi. Oke, sudah ditonton ya teman-teman ya. Jadi saya hanya memotong ya atau meringkas dengan potongan-potongan video, karena kalau saya harus upload itu video ini ke sini ya, itu bisa sampai ya 30 menit teman-teman, dan itu cukup makan waktu. Jadi dari potongan video tersebut kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi gini, saya melihat gini ya, si pakar intelijen ini bicara mengenai Teddy ini adalah orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Untuk memonitoring Pak Jokowi. Ya, itu ada kesimpulan di situ. Ini yang pertama ya. Saya akan menanggapi ini. Sekarang kalau memang Pak Jokowi menitipkan Teddy ya untuk memonitoring Pak Prabowo, itu nggak masuk logika teman-teman. Pak Prabowo adalah seorang yang mengerti terhadap militer, dunia intelijen. Apa sebodoh itu Pak Prabowo mau dititipkan orang yang memonitor kehidupannya sehari-hari, yang direport ke Pak Jokowi? Ini orang udah ngaco itu, pakar intelijen itu ya pembicaraannya. Artinya dia telah merendahkan Pak Prabowo sebenarnya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia bilang ya, ini Teddy ini
akan terus ya dipakai oleh Pak Prabowo dan seakan-akan di kader ya untuk nanti di 2029 atau di tahun berikutnya itu akan dipasangkan oleh Gibran gitu. Jadi Gibran Teddy, dia bilang seperti itu. Ini framing ngaco nih teman-teman. Jadi masa si Gibran mau dinaikin jadi presiden, kemudian wakilnya adalah Teddy gitu. Ini kan nggak masuk logika teman-teman. Seorang Pak Prabowo nggak mungkin melakukan seperti itu. Dia memiliki partai, dia adalah ketua umum partai Gerindra saat ini. Ya pasti dia akan cari orang-orang terbaik dari partainya sendiri. Ya seperti KDM mungkin dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah. Bahkan untuk menjadikan Gibran menjadi orang nomor 1 pun ya saat ini, ya itu ini menurut pribadi saya, itu juga menjadi sesuatu yang kemungkinannya sangat tipis teman-teman. Kalau bicara 2034, Gibran ya naik menjadi RI1, itu saya oke lah ya. Tetapi di 2029 Pak Prabowo mendorong Gibran menjadi orang nomor 1. Analisis kita belum sampai situ. Analisis kita Gibran tetap menjadi wakilnya seperti sekarang ya. Jadi Prabowo Gibran 2 periode. Ya, jadi ini pakar intelligence yang saya pikir belajar di mana dia intelligence ini orang ini, si Sri Rajasa Chandra ini. Ya. Nggak masuk akal. Ini namanya justru dia saat ini dia bicara di podcast itu, ya dia sedang melakukan operasi intelligence, melakukan framing kepada masyarakat, ya, dengan kebohongan-kebohongan dia di dalam podcast tersebut, ya. Dan yang berikutnya yang ngaco lagi teman-teman, dia juga mengatakan kalau ini memang Pak Prabowo ini memang membuka jalannya Pak Mas Gibran, ya apa yang dilakukan hari ini, ya sampai hari ini 1,5 tahun ini sampai ke depan. Ya ini kan ngaco lagi teman-teman. Sekarang Pak Prabowo udah kepala di bawah kaki di atas. Ya politik internasionalnya, apalagi dengan keadaan geoekonomi yang tidak baik-baik saja ya. Dan ini berdampak ke Indonesia. Di mana Pak Prabowo kita lihat bontang-manting ke luar negeri, menarik investor, bagaimana caranya membangun kilangnya sendiri ya untuk ketahanan energi, ya untuk kedaulatan energi, belum lagi berpikir bagaimana mengembangkan energi listrik, energi terbarukan, ya. Apa itu ingin membuka jalannya Mas Gibran, ya? Itu terlalu jauh teman-teman kalau dia mengatakan itu, ya. Ini udah ngaco teman-teman, dan saya juga suka aneh nih intelijen ada yang kayak gini. Nah yang berikutnya dia mengatakan Teddy ini yang memagari ya sebagai jembatan komunikasi dari siapapun, bahkan menteri-menteri semuanya harus hadir setiap ingin bertemu dengan Pak Prabowo melalui Teddy ini, dan Teddy yang menyeting agenda-agenda untuk bertemu dengan siapa, bagaimana. Loh, kalau itu kan yang wajar-wajar aja teman-teman, dan itu pun pasti atas perintah Pak Prabowo, perintah presiden. Kalau semua orang bisa nemuin presiden, ya nggak bisa lah. Emang presiden itu ketua RT. Ya semua yang tamu yang harus hadir pasti di screening. Dan itu emang protokoler gitu. Ya siapa aja mau nyelonong masuk ya nggak mungkin, tetep lah. Nah Teddy ini sebagai screening. Ya. Dan ini isu yang beredar juga dari kelompok-kelompok orang-orang semacam si pakar intelijen ini kan mengatakan saat ini komunikasi kepada atau jembatan komunikasi ke Pak Prabowo ada 4 ya. Itu bisa melalui Sumi Dasko, melalui Hasim ya adanya Pak Prabowo ya, Hasim Joyo Hadikusumo, kemudian melalui Safri Samsudin ya, yang keempat melalui Teddy. Ini kan framing juga teman-teman. Loh, sekarang kalau memang seperti itu ada Safri Samsudin, kenapa mereka nggak masuk aja melalui Safri Samsudin? Pada framing mereka kan seperti itu. Nah, sekarang ketika dia mau merusak hubungan
Pak Presiden ya, dengan dengan keorganisasian Pak Presiden, mereka mengatakan hanya Teddy satu-satunya teman-teman yang bisa menjembatani pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh untuk bertemu dengan Pak Prabowo gitu ya. Lagian ngapain juga kalau tokoh-tokoh mau ketemu semua ditemuin, apalagi tokoh-tokoh macam orang-orang kayak kalian yang bikin gaduh. Pak Prabowo aja kemarin bilang mau pergi aja ke Yaman, ya kan, itu artinya apa? Padahal itu orang-orang itu adalah orang yang mendukung Pak Prabowo pada tahun 2014 ya, dua kali konsultasi ketika melawan Pak Jokowi ya, itu orang-orang itu yang mendukung. Dan akhirnya Pak Prabowo tahu ya orang-orang ini dukungan mereka terhadap Pak Prabowo itu munafik. Ketika Pak Prabowo sekarang menjadi presiden, mereka pengen ikut masuk dalam bagian kekuasaan, dan ketika ditolak mereka ngamuk-ngamuk, hantam sini hantam situ, memprovokasi masyarakat ya, supaya apa? Supaya Indonesia rusuh. Itu kerjaan-kerjaan mereka, dan mereka dibiayai oleh lawan-lawan Pak Prabowo, di mana yang lawan-lawannya ini adalah para kartel, para mafia, para oligarki bagian yang lain yang bisnisnya terganggu oleh kebijakan-kebijakan atau program-programnya Pak Prabowo. Nah, ini yang mereka ini teman-teman. Nah, termasuk intelijen ini satu ya, pakar intelijen apaan seperti itu bahasanya. Dan saya pikir Madilog harus screening tuh kalau mau podcast orang. Kenapa harus yang seperti itu? Gitu ya. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman bisa cek aja itu di podcast Madilog ya, dengan si pakar intelijen kabrut itu ya. Oke teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.